Assalamualaikum, selamat datang di video yang belum tentu bermanfaat versi ketiga. Jadi dipotong jadi 3 bagian ya. Tapi nggak tahu ya. Ini 3 bakal selesai nggak nih Instagram nih ya. Jadi kita langsung aja, oke? Aku pernah pas mau berdiri dari bangku, terus ada yang bilang gini, ih anjir gendut banget. Kalau misalnya kalian nih ya, dia nggak minta respon, dia nggak minta saran memang. Tapi kalau misalkan kalian di posisi itu, kalian bakal ngejawab atau ngerespon apa sih? Kalau aku lagi duduk, terus aku berdiri, terus tiba-tiba ada yang teriak atau ada yang bilang, ih gendut banget anjir. Kayaknya aku bakal ngeliat ke orang yang ngomong terus bilang gini, ih, kamu merhatiin banget aku dari duduk ke berdiri. Itulah, paling gitu kali ya. Ada satu teman kampus dulu setiap ketemu bilang, ih kok gedean beb. Tapi aku balas senyum walau kesel dalam hati. Ya itu mah emang drama-dramaan orang gendut sih ya, karena aku juga sekarang ini nih ya tiap ketemu orang gitu, nggak setiap orang sih, ada beberapa orang yang kayak tiap ketemu tuh, ih kamu gedean, ih kamu berapa kilo, ih kamu beli baju gimana, ih kamu nggak pengen diet, ih kamu gini, ih kamu gini. Terus kayak ya aku mah ketawa aja sih, karena pengen pengen bilang ya aku gendut sekian kilo, aku nggak minta gendong ke kamu kan. Terus aku juga ke kampus nggak minta dijemput sama kamu kan. Aku bawa motor sendiri. Ya walau mungkin motornya ngeluh sih ya aku naikin. Aku jajan, aku makan juga minta ke mama sama bapak aku kan, gak ke kamu. Kapan kamu naktir aku? Ayo tuh, daripada ngomong biar nanti kalau ketemu lagi dan kamu ngomen gitu terus kayak kita enak gitu kan. Ya udah ayo mending jajanin aku. Jadi kamu ada kewajiban untuk mengomentari ukuran atau berat badan aku gitu, karena kamu ngasih jajan aku gitu. Tidak penting sekali memangnya jawaban Lina ini, mohon maaf. Apa ya, gimana sih disuruh ngeluh malah ditanya apa ya. Susah gendut tapi gampang banget kurus, padahal aku cantik kalau gendut. Ada nggak ya? Aku kurang tahu juga sih, cuman mungkin aku tadi habis nonton ini video terbarunya dari Aquinaldo Adrian ya, ada channel YouTube-nya gitu. Aku suka banget sama si Kak Queen ini karena dia ngebahas tentang fashion apa segala macam. Nah, dia itu baru bahas. Jadi dia bilang gendut ini bukan sesuatu hal yang memang mutlak, kayak yang di video sebelumnya juga aku bilang, karena banyak banget kayak kesehatan influencer, plus size influencer, badan influencer itu yang kasih tahu bahwa ya kamu kekurusan bisa dibikin jadi lebih berisi gitu, kamu terlalu gendut bisa dibikin menjadi lebih langsing gitu kan, dengan olahraga, pola makan apa segala macam. Jadi bisa search aja, pasti di YouTube udah banyak banget yang membahas tentang itu ya. Aku bukan expertnya soalnya, tapi dia nggak minta saran juga sih, ya udahlah ya. Pakai celana ukuran XL tetap nggak muat, dan salahnya aku beli di online jadi nggak bisa dicoba dulu, kesel nih ya. Salah satunya karena aku juga salah satu penjual atau pedagang ya. Aku ngejual beberapa outfit gitu, kayak atasan, outer kayak cardigan gitu, jaket, dan celana, terus rok juga ya bawahan. Intinya pokoknya intinya outfit. Aku menjual outfit ukuran besar. Nama Instagramnya L Big Size nih, yang buat yang kalian yang belum follow dan kalian memerlukan outfit dalam ukuran besar, kalian bisa cek Instagram dagang aku gitu ya. Jadi biasanya gini, aku itu selalu mencantumkan details sentimeter dalam satuan sentimeter. Kenapa? Nah, jadi aku misalnya gini, aku selalu kalau pakaian nih ya, baju, lingkar dadanya berapa, aku cantumin berapa senti. Lingkar ketiaknya ya, nih yang di sini lingkar ketiaknya berapa, aku cantumin dalam ukuran senti. Lingkar pinggangnya berapa, aku cantumin dalam ukuran senti. Panjang tangan, panjang baju, lingkar paha, lingkar pinggung, lingkar pinggung, lingkar pinggang, lingkar pinggul, lingkar paha, panjang celana, panjang rok, yang gitu-gitu tuh aku selalu cantumin dengan details dalam ukuran sentimeter, dalam satuan sentimeter. Kenapa? Itu adalah salah satu alasan, karena memang aku ini orang gendut. Ketika aku belanja dan dia cuman nyantumin XL, 2XL, 3XL, aku nggak tahu detailsnya
segimana atau berapa kan lingkarnya. Nah, jadi buat teman-teman yang punya badan gede atau gendut kayak aku, wajib banget kalian buat tahu ya. Yang paling dasar itu kalian harus tahu lingkar dada, lingkar ketiak, lingkar kalau aku karena ini ya aku apa namanya perut di bagian perut juga gendut ya, buncit gitu ya. Jadi aku juga nyantumin lingkar perut, kayak lingkar perut, terus lingkar pinggang, pinggul, paha. Nah, itu penting banget kalian buat tahu. Kenapa? Karena misalnya nih, kalian punya lingkar dada. Nah, itu ngukur lingkar dadanya itu kayak kalau lingkar dada aku biasanya dilebihin segini. Jadi ngukur sini segini. Nah, buat ngukur nih aku kasih tips ya, karena kadang customer aku juga banyak yang kayak ini tuh kalau berat badan segini, tinggi segini cukup nggak ya kak gitu loh. Dia banyak banget yang suka nanya gitu. Aku nggak ini ya. Jadi misalnya kalian punya lingkar dada 128. Nah, kalian beli pakaian atau baju jangan lebih kecil dari 128. Kalau versi aku gitu ya. Aku pasti bakal ngambil nah, ambil contohnya aku aja deh. Aku lingkar dada 120, ya 128 kalau nggak salah, 128. Nah, aku biasanya ngambil karena aku nggak suka yang ngetat, aku ngambil di 140, lingkar dada 140, lingkar dada 135, lingkar dada 134 misalnya gitu-gitu. Jadi lebih dari ukuran lingkar dada aku, biar kayak agak gede gitu loh. Jadi nggak ngepres, nggak ngetat gitu kan. Karena kebetulan aku juga kan pakai kerudung ya. Gitu. Nah, terus nih aku kasih tahu sekali lagi dan satu hal lagi yang harus kalian pahami gitu ya. Misalnya ada orang dua cewek nih, si A dan si B. Tinggi mereka sama-sama 150. Terus berat badan mereka sama-sama 90 kilo misalnya ya. Tapi belum tentu ukuran badan mereka itu sama. Karena kalau kalian perhatiin nih ya, badan orang itu ada yang bentuknya kotak. Biasanya orang bahasnya pakai bahasa Inggris, cuman aku takut salah ya. Jadi ada yang kotak, ada yang kotak itu kayak bukan nggak punya pinggang ya, cuman si pinggangnya tuh nggak gini, tapi emang bentuk kayak dari tulangnya tuh kayak rata gitu ya, kalau nggak salah ya. Tapi kalau salah silahkan kalian searching atau cari sumber yang lain ya. Terus si ada yang bentuknya apel. Apel itu dia jadi dia gendutnya di atas, bentuknya gitu kayak apel gitu kan. Gendutnya di atas tapi bawahnya kecil gitu. Terus ada juga yang bentuknya pir. Nah, si pir ini biasanya punya badan pir itu gendutnya di bawah tapi atasnya kecil. Nah, kalau si A bentuk badannya apel dan si B bentuk badannya pir, baju mereka udah jelas ukurannya pasti beda. Rok mereka atau celana mereka juga udah jelas ukurannya beda walau berat dan tinggi badannya sama. Ngerti kan? Kurang lebih begitulah ya. Jadi untuk lebih lanjutnya kalian bisa ngeliat atau bisa cari sumber-sumber yang lebih terpercaya gitu ya daripada omongan aku gitu. Oke? Kita lanjut ya. Tadi tuh ada yang ngirim di DM Instagram juga ya. Jadi aku mau jawab. Jadi dia ngebalesnya enggak di apa di kotak question box gitu ya. Auto bad mood kalau ketemu orang yang mulutnya nggak bisa dikontrol gitu asal nyeplos. Kok gendutan? Ih, tambah bulet. Berat badan berapa? Kegendutan nggak bisa gerak ya, walaupun itu bercanda dan emang fakta, tapi nggak seharusnya diungkapin. Bikin nyesek aja, Neng. Oke. Memang ya aku juga merasakan dan aku juga sering ya ada orang yang ngomong gitu ke aku gitu ya. Kalau tanggapan aku tentang curhatan kakak ini tuh gini. Eh aku tuh sering banget ya di Instagram aku atau Twitter juga ditanya kayak, "Kak, berat badannya berapa? Kak, tingginya berapa?" Sebenarnya bukan aku nggak mau jawab ya, tapi kayaknya mayoritas di antara mereka yang mereka bilang itu mereka ngerasa punya badan sama kayak aku gitu. Jadi aku takutnya mereka menjadikan aku sebagai apa namanya? Ukuran buat mereka beli baju gitu atau mereka beli celana gitu. Jadi kayak kalau misalkan aku kadang nge-tag nih buat kalian yang nyari online shop itu. Aku juga kadang nge-tag di caption postingan Instagram aku. Misalkan ini aku foto pakai gini nih. Ini bajunya aku beli di mana. Nah, biasanya aku gitu kadang ya. Tapi sekarang-sekarang selalu ada gitu. Nah, jadi misalnya ada di online shop online shop A misalkan.
aku pakai size yang nomor 4 misalnya gitu. Nah, aku takutnya mereka pilih size nomor 4 padahal harusnya mereka di 2 atau mungkin harusnya mereka di 6 atau di 3 atau di berapa gitu. Dan yaitu balik lagi ke tadi, tinggi dan berat badan sama belum tentu ukuran kita sama, Bebska, gitu. Jadi itu adalah hal yang amat sangat harus disadari untuk kita orang-orang yang punya badan gendut gitu ya. Buat yang badan kecil juga sebenarnya harus gitu sih. Jadi biar nggak buang-buang uang gitu, kalau misalnya barangnya bisa ditukar, kalau kekecilan misalnya atau kegedean bisa ditukar ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa jadi buang-buang uang kan, nggak kepake ya, walau bisa dikasih ke orang lain sih gitu. Ya kalau untuk sudut pandang aku yang sebelumnya gitu ya, bukan aku yang santai kayak sekarang. Maksudnya bukan santai gimana ya, maksudnya bukan aku yang menganggap hal-hal yang ngomentarin fisik itu sesuatu hal yang bercanda, kecuali yang serius kayak, oh Lin kayaknya kalau misalnya ini memicu diabetes gitu-gitu ya, aku juga dengerin. Aku nggak bebal-bebal amat gitu loh, tapi lebih di filter gitu, kayak mana nih omongan yang ada manfaatnya, mana nih yang omongan cuman kayak memungkinkan aku down gitu, down, memungkinkan aku terjatuh, terpuruk, terjerembab misalnya gitu. Ya itu mah aku anggap bercanda aja gitu, yang hal-hal yang kayak gitu. Tapi yang penting dan edukasi ya, bisa dibilang yang edukasi ya, aku filter, aku masukin pelan-pelan, aku aplikasikan ya gitulah ya. Diomongin gitu tuh aku bakal sakit hati banget ya. Dulu itu aku akan amat sangat sakit hati banget gitu, kayak jadi nggak mood ngapa-ngapain, hari itu seharian bete gitu, apa segala macem gitu. Terus kayak kesel, kadang ngunek-ngunek gitu loh sama orang itu, kayak ya awas lo gitu kan. Kadang aku gitu ya dulu. Kalau sekarang aku santai aja, jadi kalau ada yang bilang gitu ya ya udah. Nah, ini satu hal ya yang mau aku kasih tahu juga. Kalau misalnya udah di tahap berdamai dengan diri sendiri itu, eh hal-hal kayak gini tuh nggak nyakitin gitu, nggak nyakitin hati. Dan aku ngerasanya beban kehidupan aku tuh jadi lebih ringan, karena aku nggak mikirin hal-hal yang sebenarnya tidak harus aku pikirin gitu. Karena ada hal-hal lain yang bisa lebih diprioritaskan untuk dipikirkan gitu, misalnya nyari duit gitu ya, atau apalah gitu ya. Terus ada lagi nih, pernah waktu SMA guru aku ngomong depan temen-temen aku, badan kamu kayak ibu-ibu anak 3 ya. Pengen nangis pas denger itu, karena di depan orang banyak. Terus yang denger pada ketawa. Dulu SMA juga sering banget disindir pakai baju atau kerudung. Aku juga pernah banget ngalamin hal itu. Aku mau cerita nih sedikit ya. Ini mungkin nggak menarik buat kalian ya, tapi buat aku ini adalah sebuah cerita yang amat sangat membekas. Yalah, orang cerita kamu. Mohon maaf. Ya gini, jadi aku tuh dulu, ya aku memang suara aku gini kan. Aku ngerasa kayak suara aku itu berbeda dari perempuan-perempuan yang lain, dan memang faktanya seperti itu ya. Jadi suara aku tuh kayak lebih ngebas gitu loh. Makanya aku dari kecil juga, aku tuh dulu dibully ya, dari dulu dibulinya tuh bukan, pokoknya mah sampai SMP deh. Aku dibully masalah suara. Karena suara aku gede, ngebas, tuh kayak kadang suka dibilang, ih gordes, gorwok desa. Jadi kayak tiap ngomong atau teriak tuh sedesa ngedenger gitu ya. Lebay banget, emang hiperbola ya orang-orang tuh kayak gitu. Jadi aku dibully karena masalah suara juga, selain masalah badan ya. Terus aku tuh pernah waktu SMP ya, Bapak, kalau Bapak nonton ini, tolong Pak, Bapak jangan ngelakuin hal ini ke teman-teman yang lain ya, karena mungkin ada beberapa di antara murid Bapak yang kondisinya sama kayak aku dulu ya, belum berdamai dengan diri sendiri, dan membuat itu menjadi sesuatu hal yang trauma. Jadi aku tuh dulu di kelas A. Nah, jadi ada acara upacara gitu, acara apa, lomba upacara gitu. Terus anak kelas A dan B itu diwajibkan untuk menjadi paduan suara yang perempuannya. Jadi yang lain kalau misalkan ada yang jadi petugas upacara, ya udahlah gitu. Nah, sisanya perempuannya ini harus ikut jadi paduan suara gitu. Nah, si bapak ini ya, bapak yang terhormat gitu ya. Aku nggak kesel sama bapak, cuman aku mau kasih tahu aja, aku mau cerita. Harusnya aku ngomong langsung ke bapak sih ya. Nanti kalau next time aku ketemu bapak ya, kalau aku pulang ke Pangandaran dan kita bertemu, semoga ada waktu, aku bakal bener-bener ngomong ini, Pak. Iya, jadi
buat aku omongin sekarang karena aku udah berdamai dengan diri sendiri, ini bukan sesuatu hal yang menyakitkan gitu. Tapi dulu di kondisi aku yang trauma sama hal yang Bapak lakukan ini, untuk ngomong langsung ke Bapak tuh wah nggak bisa gitu ya. Jadi dulu tuh Bapak ini bilang gini, itu kan waktu kita lagi latihan ya, latihan paduan suara gitu kan. Aku kan pendek. Nah, orang pendek itu emang selalu diatur di barisan paling depan. Nah, terus kita nyanyi kan, nyanyi karena emang aku nggak bisa, aku lip sync lah. Ketahuan sama bapaknya, makanya aku disuruh, heh nyanyi semuanya gitu kan. Jangan ada yang lip sync, biar suaranya keluar bagus gitu kata si bapaknya. Aku keluarkanlah suara aku dengan pedenya gitu karena disuruh dan diwajibkan untuk tidak lip sync ya. Terus bapaknya tuh ekspresinya karena mungkin dia emang kalau orang-orang yang di musik itu kan dia suka menikmati musik, menikmati suara gitu kan. Nah, dia tuh kayak gini nih ekspresinya tuh. Kalau kayak nah pas bocah-bocah nyanyi nih termasuk aku, dia tuh ekspresinya kayak udah ya sampai kayak udah selesai aja lagunya. Dia tuh kayak kayak gitu kan biasanya orang-orang lagi menikmati ngedengerin ngulik ini kurang ini suara gini gini gitu kan. Nah, bapak ini bilang kamu fals, pindah ke belakang. Wah, itu tuh kayak hello. Kondisinya itu aku nggak suka nyanyi ya karena memang aku sadar aku nggak bisa nyanyi dan suaraku memang fals gitu ya kalau nyanyi. Dan aku diwajibkan untuk menjadi seorang paduan suara. Aku lip sync dibilang nggak boleh lip sync, wajib nyanyi ngeluarin suara. Aku mengeluarkan suara, Pak. Bapak, aku mengeluarkan suara, terus Bapak bilang gitu di depan teman-teman yang keadaannya hening. Karena kan kayak habis nyanyi ada evaluasi, oh nanti kurang gini gitu kan. Kan semua bocah-bocah ini pada hening ya. Jadi kayak, kamu fals pindah ke belakang. Pak, sakit hatinya. Itu kejadian kalau nggak salah waktu aku kelas 2 kelas 2 kayaknya entah kelas 1 atau kelas 2 SMP. Aku trauma itu sampai semester 2 kuliah. Aku nggak tahu ini trauma atau gimana, pokoknya buat teman-teman yang belajar psikologi atau anak psikologi dan mengerti tentang psikologi, boleh deh di komen ya ini sebenarnya kejadian ini tuh aku kenapa gitu ya. Jadi sejak kejadian itu aku nggak bisa dengerin musik ya, nggak bisa dengerin musik. Jadi kan kalau bocah-bocah tuh kan entah itu SMP atau SMK dan kuliah, memang anak laki-laki terus beberapa perempuan yang suka nyanyi gitu dan suaranya bagus biasanya kan ngumpul-ngumpul nyanyi rame-rame terus mukul-mukul apa gitu kalau sekolah ya. Kalau di kampus misalkan main gitar, main keyboard apa segala macam itu. Aku nggak bisa ada di tempat di mana mereka sedang pentas bukan pentas juga sih, lagi nyanyi, kayak lagi nyanyi gitu. Aku nggak bisa lama di situ karena aku bakal sakit kepala ya, bukan pusing tapi sakit kepala. Yang sakit kepala di sini tuh kayak nyut 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 gitu ya. Terus kalau aku nggak bisa banget ngedengerin musik atau lagu pakai earphone atau headset atau hands free atau headphone yang gitulah ya, pakai yang ginian nih misalnya. Aku nggak bisa karena di situ aku bakal bener-bener sakit kepala terus kayak mual. Aku nggak tahu ya, aku sih selama ini menganggap itu adalah sebuah trauma, kejadiannya ini trauma dan ngesuges diri aku untuk kayak Lina ternyata kamu nggak suka musik kamu gini gitu. Tapi itu memang untuk disebut sebagai sesuatu hal yang halusinasi itu terlalu nyata dan memang aku ngerasa mual sakit kepala gitu. Itu sampai semester 2 kuliah. Kejadiannya waktu SMP, entah kelas 1 atau entah kelas 2 aku lupa. Kayak gitu ya. Jadi untuk Bapak, kalau Bapak ngomong kalau Bapak nonton ini, aku bener-bener sangat amat berharap tidak ada orang lain yang mengalami kejadian ini lagi kayak aku gitu. Ya gitulah intinya. Aku lupa tadi lagi ngebahas apa ya, terlalu banyak ngomong ya. Udah deh, next deh. Wah ini panjang nih. Jadi gini, pas masuk SMP udah kayak 2 atau 3 hari pasti udah pada kenal ya. Jadi gini, pas lagi jam kos aku duduk, tiba-tiba temen aku nih datang bilang sama aku kayak gini, mati aja lu biar gak ada temen gendut kayak lu lagi.
Iya emang nggak iya, iya gimana? Nggak sakit gitu Kak, jadi langsung ke WC nangis gua. Kadang ada juga yang pernah bilang gentong minyak, tapi aku nggak begitu peduli orang yang ngomong gitu. Kadang juga sakit ditanya ortu atau tante, ada nggak yang bully kamu, akunya diem aja sampai disuruh jawab iya sampai nangis gitu aku ngomongnya. Mereka itu ngomongnya kayak nggak mikir lagi gitu, gua pantes nggak sih ngomong kayak gini, dia bakal sakit hati nggak sih. Dan pas SMP ini aku sering banget dibully teman sekelas, kadang-kadang sampai dia ngehasut temen yang lain untuk nyindir gitu sambil teriak, iya udah nggak kayak, iya udah gua kayak gak tahu gitu. Dan sampai sekarang gue pengen pindah. eh Memang itu amat sangat luar biasa banget sih ya pengalaman kamu, dan aku sangat amat bersyukur dan aku bener-bener respect sama kamu, terus kayak aku bangga dan kayak kagum lah sama kamu. Kamu itu kuat gitu loh. Kamu kuat di kondisi seperti itu, dan itu membuktikan bahwa kamu tuh punya nilai lebih. Kamu adalah seseorang yang kuat. Kamu ngehadapin hal gini itu kamu kuat, apalagi kamu bakal mengarungi kehidupan dunia ini. Aku yakin kamu bakal jadi orang sukses deh, karena mental kamu itu udah sangat amat luar biasa ya, menurut aku kayak gitu. Nah terus perihal, karena aku udah 21 tahun dibully dan kena body shaming ya, dikata-katain atau apa segala macam, aku tuh sampai berkesimpulan gini loh, kadang ada beberapa kondisi di mana aku nggak bilang kita ya, di mana akunya terlalu sensitif. Tapi ini aku yang dulu ya, aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Aku yang dulu baper sama omongan-omongan gini. Aku tuh berkesimpulan bahwa mungkin dulu aku ada masanya di mana aku terlalu sensitif gitu, kayak orang bercanda itu malah aku anggapin serius, aku sakit hati padahal dia niatnya bercanda, mungkin pengen lebih deket ke kita apa segala macam. Terus ada juga beberapa kondisi yang mungkin memang eh dia orangnya yang nggak mikir apa-apa gitu, kayak mau ngatain ngatain aja. Atau mungkin juga dia orangnya yang kayak Bang Uus, jujur gitu ya. Jadi kayak ya menurut orang mah atau menurut aku mah ya kamu gitu gitu ya, bilang gitu. Tapi aku nggak tahu ya Bang Uus pernah ngebully orang gendut nggak sih. Gitu ya. Intinya seperti itu. Oke, ini udah 23 menit, ini udah sangat amat panjang. Dan bacain atau ngerespon curhatan dan keluhan di Instagram ini sudah selesai. Next videonya bakal aku bahas tentang yang di Twitter, jadi ditungguin aja, oke? Dan terima kasih sudah menonton. Mohon maaf membuang kuota kalian ya untuk menonton hal ini yang mungkin tidak ada edukasinya, tidak ada unsur hiburannya gitu ya. Tapi ya terima kasih deh buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, dadah. Semoga yang selanjutnya lebih bermanfaat gitu ya, ada edukasinya.